Jumat, Ibu Guru akan bercerita tentang kisah Nabi Syuaib. Anak-anak dengarkan yang baik, simak yang baik-baik ya. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Nabi Syuaib alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada suku Madyan. Sebagian besar mata pencaharian suku Madyan adalah berdagang. Salah satu kebiasaan buruk suku Madyan adalah mereka suka berbuat curang dalam berdagang. Takaran dibuat kurang, timbangan tidak pernah pas dan selalu dikurangi. Nabi Syuaib alaihi salam pun diutus kepada suku Madyan agar menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan kemaksiatan. Sayang mereka tidak mendengarkan dakwah Nabi Syuaib alaihi salam, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menimpakan azab yang maha dahsyat kepada mereka. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Ikuti terus ya. Suku Madyan adalah orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah bernama Ma'an. Kota Madyan dekat dengan danau dari Nabi Lut alaihi salam yang merupakan bekas kota Sadum yang dulu tertimpa azab pula. Nama Madyan diambil dari nama nenek moyangnya, yaitu Madyan bin Ibrahim, Madyan bin Ibrahim. Suku Madyan, mereka sama sekali tidak mengenal adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat itu mereka hanya menyembah Aikah, yaitu tanah di padang pasir. Tanah tersebut banyak ditumbuhi beberapa pohon dan tanaman. Bagi kaum Madyan, tipu menipu adalah pergaulan sudah tidak asing lagi. Hal tersebut sudah rutin dikerjakan sehari-hari. Kecurangan bahkan pengkhianatan dalam hubungan dagang pun sudah terjadi kebiasaan. Korban-korban kecurangan mereka tentu saja adalah para pedagang dan petani kecil. Hal ini terjadi akibat permainan para pedagang besar dan pemilik modal. Mereka merasa memiliki kekuasaan, mereka bertindak seenaknya, mereka tidak mempedulikan rakyat kecil. Akan tetapi itulah sifat penduduk Madyan. Mereka tidak pernah merasa puas. Mereka sangat tamak dan rakus. Oleh karena ketamakan dan kerakusannya itu, mereka tidak pernah mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan padanya. Nabi Syuaib alaihi salam mengajak mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, bersujud kepada Allah yang Maha Esa, Zat yang telah menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang telah menciptakan Tuhan mereka, yaitu Aikah. Nabi Syuaib alaihi salam tak lupa mengingatkan penduduk Madyan untuk selalu bersyukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti tanah-tanah yang subur, buah-buahan yang lezat, dan kemakmuran yang berlimpah. Tidak seperti yang diharapkan, dakwah Nabi Syuaib alaihi salam ternyata tidak disambut dengan ramah. Sebaliknya, ajakan Nabi Syuaib alaihi salam dibalas dengan ejekan-ejekan dan olok-olokan, terutama oleh penguasa, pembesar, serta orang-orang yang sangat kaya. Nabi Syuaib alaihi salam tetap sabar. Beliau berkata, Hai saudara-saudaraku, Allah lah pemilik semesta, termasuk harta kalian. Bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi ucapan Nabi Syuaib alaihi salam tidak dihiraukan. Rasa jengkel dan muak yang dirasakan oleh kaum Madyan pun makin memuncak. Mereka dongkol melihat Nabi Syuaib alaihi salam yang tidak pernah berhenti berdakwah. Akan tetapi Nabi Syuaib alaihi salam tak mau berhenti menyampaikan nasihat-nasihat kebenarannya. Nabi Syuaib alaihi salam kemudian berdoa. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menimpakan azab kepada orang-orang Madyan. Tujuannya adalah agar kelak kisah mereka menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang. Akhirnya Nabi Syuaib alaihi salam keluar bersama para pengikutnya.
dan datanglah azab Allah Subhanahu wa taala. Azab itu pun tiba. Azab yang pertama yaitu berupa udara yang sangat panas. Hawa itu membuat tenggorokan kering. Mereka merasakan dahaga yang tidak dapat dihilangkan dengan air. Udara tersebut membuat kulit mereka menjadi terbakar. Azab yang menimpa kaum Madian sungguh luar biasa. Mereka merasa kebingungan. Mereka merasa rasa haus panjang hari. Hawa panas membakar kulit mereka. Kekeringan juga menimpa tanah pertaniannya. Azab itu sungguh menyengsarakan kaum Madian. Kondisi seperti itu bertahan selama 7 hari. Dalam suasana seperti itu, Nabi Syuaib alaihi salam tetap memberikan kesempatan kepada kaum Madian. Mereka disuruh segera bertaubat sebelum azab dari Allah Subhanahu wa taala turun kembali yang lebih dahsyat lagi. Namun mereka tetap bertahan, tidak mau bertaubat. Pada hari ke-7, pada saat mereka sedang berdesak-desakan dan kebingungan, tiba-tiba awan hitam pun datang menutupi negeri Madian. Para penduduk sangat gembira. Mereka mengira akan turun hujan. Tetapi apa yang terjadi? Duar! Suara yang keras menggelegar disertai guncangan yang maha dahsyat. Mereka berusaha menyelamatkan diri. Akan tetapi tubuh mereka terlempar jauh. Mereka saling tumpang tindih dengan yang lainnya. Tubuh mereka hancur lebur tak bersisa. Tanah kota Madian yang tadinya sangat subur sekarang menjadi hancur lebur. Harta mereka yang tadinya berlimpah kini berubah tinggal puing-puing. Seluruh harta yang mereka miliki musnah. Binasalah kaum Madian, tak ada satupun yang terselamatkan. Kejadian yang menimpa kaumnya ini membuat Nabi Syuaib merasa sangat sedih. Beliau menyesalkan kenapa ini harus terjadi. Tapi sudahlah, tak ada gunanya bersedih. Mudah-mudahan peristiwa ini bisa menjadi pelajaran bagi umat berikutnya. Demikianlah harapan dari Nabi Syuaib. Sementara itu Nabi Syuaib alaihi salam serta pengikutnya yang setia terus melanjutkan kehidupan mereka. Mereka berkali-kali mengucapkan syukur karena telah mengikuti ajaran Nabi Syuaib alaihi salam, sehingga mereka tidak ikut binasa seperti kaum Madian yang lainnya yang ingkar sampai ajal menjemput mereka.